Selamat datang kembali di Serabutan Channel pastinya. Nah, kali ini khusus memang untuk yang memiliki power amplifier by Mio Mio Audio. Di sini sudah ada satu power amplifier. Ini apa namanya ya? Full brick, mungkin ini BTL ya. BTL. Jadi MOSFET-nya ada 8 biji ini ya. Kendalanya dia rusak pastinya. Kemarin sempat saya oprak-oprek dan sudah saya cek kemarin, kondisinya cukup memprihatinkan. Dimana IC dia terbakar ya, IC-nya terbakar dan MOSFET 3 biji di satu sisi ini dia rusak. Nah, kerusakan seperti ini rata-rata memang apa namanya, kelas D sendiri itu memang rusak. Kalau rusak ya biasanya yang jadi incaran itu adalah MOSFET dan IC. Seperti itu ya. Sebelumnya mungkin juga saya akan review sebentar bahwa power ini bekerja di 90 volt minimal, 90 sampai 100 volt. Kemudian topologinya dia full brick, bukan full brick tapi BTL ya. Jadi ini adalah Lexus BD 2,5 ZR. Seperti ini penampakannya. Desainnya bagus ya, desain PCB-nya bagus, rapi ya, dengan heatsink 2 terjajar seperti ini, rapi. Dan di bagian tengahnya itu dia bagian apa ya, ini bagian DCP dan apa ya, bagian DCP dan juga bagian konverter, karena ini tidak menggunakan bias eksternal tapi biasnya langsung yang sudah include ke tegangan utama. Nah, sekira ini impornya bagus teman-teman ya, meskipun saya sendiri belum pernah nyoba, tetapi melihat dari desain sebelum-sebelumnya untuk Mio Mio Audio, saya kira sudah sukses dalam memproduksi power amplifier kelas D khususnya ya. Mio Mio Audio Pak Tris sukses selalu ya. Jadi kalau bicara kerusakan kelas D, mau produk siapapun itu mesti ada apa namanya, ada kerentanan ya. Karena kelas D itu sendiri, ini yang harus digarisbawahi. Rata-rata kelas D itu rusak. Yang pertama itu karena dari SDM perakitnya. Jadi dari bawaan lahir perakitnya mungkin kurang memahami sehingga kelas D-nya itu juga tidak sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas D itu rusak. Rata-rata sering terjadi itu karena tegangan power supply utama itu dia tidak standar. Banyak sekali orang memiliki kelas D, power kelas D yang tipe-tipe tinggi tetapi tidak didukung oleh kemampuan PSU yang dimiliki. Beda halnya kalau kelas AB, mungkin kalau kurang tegangan dia tidak akan rusak teman-teman ya. Jadi power amplifier yang menggunakan transistor Sanken atau Toshiba dan sebagainya, kalau dia kekurangan tegangan dia tidak rusak. Mungkin hanya mengalami cacat pada suara pada tipe level volume tertentu. Tapi kalau kelas D, karena kelas D sendiri kerjanya itu adalah sistem switching MOSFET amplifier. Jika tegangan MOSFET tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya cross ya, tabrakan antara PWM high dan low. Jadi syarat utama kelas D itu harus memiliki sumber PSU yang cukup, bisa menggunakan trafo konvensional atau menggunakan SMPS ya, tergantung sukanya pakai apa ya. Kalau PSU-nya sudah ada, sudah standar sesuai dengan kerja power, perakitan yang ketiga. Jadi perakitan itu juga mempengaruhi keawetan dari kelas D. Rata-rata kelas D ini masih tergolong apa namanya, varian power amplifier baru, masih banyak yang belum mengerti dan belum paham. Jadi perakitannya pun juga
harusnya hati-hati dan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana kita merakit sebuah karena kerjanya ini adalah penuh dengan kerja PWM, frekuensi PWM ya. Harus menggunakan salah satunya kabel yang bagus, juga menggunakan peredaman jalur seperti Ferrite bead atau ME filter. Jadi di video-video saya itu sudah banyak kok cara memasang, sudah ada beberapa video yang menerangkan bagaimana cara merakit power amplifier ke dalam box yang benar. Karena meskipun PSU sudah cukup, power sudah bagus, tetapi kalau perakitan ke dalam boxnya itu sembarangan, bisa memicu terjadinya osilasi yang mana itu akan membuat rontok pada bagian MOSFET amplifiernya. Nah, itu hanya sekedar permulaan. Sebagai pengenalan, mungkin ini ditonton oleh teman-teman yang mungkin masih baru dalam kelas D. Jadi ini sudah kita lepas bagian MOSFET ya teman-teman. Jadi kalau kelas D rusak itu rata-rata yang pertama diserang itu adalah MOSFET. Bisa juga ke totem pole ya, totem pole ini teman-teman. Sedangkan ini kemarin sudah terukur, MOSFET-nya saya cek itu ada tiga rusak dan IC rusak. Otomatis kita ganti semua IC-nya ini. Untuk yang lain-lain, kalau mungkin totem pole ini normal, transistor totem pole-nya normal, mungkin kalau di bagian depan saya kira itu jarang terjadi ya teman-teman. Rata-rata yang diserang itu adalah MOSFET. Ini mungkin teman-teman yang mengalami kendala kerusakan seperti ini mungkin bisa sebagai referensi atau petunjuk untuk memulai belajar memperbaiki sendiri di rumah ya. Oke, jadi ini nanti akan karena ini sudah soket-soketnya sudah saya ganti semua, yang baru kemarin sudah terbakar soketnya. Saya cek bagian totem pole-nya bagus, transistornya ini juga bagus, ya, dan tidak ada jalur terbakar atau putus. Saya kira normal, ya. Jadi kita tinggal kembalikan saja nanti ke posisi awal, karena saya kira ini mungkin rusaknya itu karena ada sesuatu hal, bukan karena powernya yang bermasalah ya sebenarnya. Tapi mungkin ada hal lain sehingga memicu power ini rusak. Jadi akan saya pasang lagi MOSFET-nya, kemudian nanti setelah nyala kita akan cek dan dicek kembali. Oke teman-teman semua, kita balik lagi. Nah, ini sekarang HS-nya atau pendinginnya itu kita lepas ya, karena tadi saya coba ganti IC, ganti MOSFET, cek totem pole dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi sekira dengan penggantian itu power akan langsung on, bekerja normal. Tetapi ternyata tidak teman-teman ya, masih ada kendala, ada kegagalan start. Jadi tadi saya coba tes, dia tidak mau start ya. Jadi saat kita sentuh di sini, dia hanya lampunya berkedip dan suaranya tidak langsung start, kipasnya mati. Nah, setelah cek dan dicek ya teman-teman, jadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kerusakan kelas D amplifier itu sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak. Biasanya rata-rata yang pertama MOSFET, totem pole. Inilah dia totem pole-nya. Karena ini dia versinya BTL, maka ada dua power amplifier kembar yang di mode brick seperti itu. Nah, setelah IC saya ganti semuanya, IR2110 dan CD4049 bagi yang kiri atau yang sebelah kanan. Ternyata masih ada ya dua buah resistor di sini teman-teman ya. Jadi ada dua buah resistor, itu resistor gate ya, bagian sisi sebelah kiri ini yang nilainya 47 ohm, dia molor teman-teman. Jadi ini dia resistornya, 47 ohmnya dia tuh molor karena mungkin habis rusak yang sebelumnya ini dia rusak sehingga IC terbakar, kemudian resistor ini pun dia molor nilainya sampai 15 kilo.
Jadi yang saya ganti ini ya IC IR dan CD, kanan kiri kita ganti baru. Kemudian MOSFET yang rusak ada 3 biji di sebelah kiri, di sisi yang ini yang rusak teman-teman ya. Dan terakhir 2 buah resistor R gate ini, nilainya 47 ohm ya, dia rusak. Setelah saya ganti, amplifier pun langsung normal. Nah, kemudian saya akan memberikan petunjuk ya tentang include biasnya itu sendiri ya. Jadi power ini, jadi gini teman-teman, semua kelas D amplifier itu rata-rata yang 90% tetap menggunakan yang namanya tegangan bias, yaitu untuk mensuplai IC IR dan IC CD ya. Namun di sini tegangan bias 12 volt itu dia memanfaatkan tegangan dari PSU utama. Yang mana di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 resistor 6K8 ini sebagai resistor sunnya, dimana dari 90 volt. Jadi tegangan bias itu dia ambil dari CT sebagai positifnya dan negatif sebagai negatifnya, bukan dari positif ke ground atau positif ke negatif, bukan ya. Jadi tegangan bias itu kan dia butuhnya 12 volt positif dan negatif. Sedangkan negatifnya itu dia kan satu jalur dengan tegangan negatif PSU utama. Jadi tinggal positifnya itu, positif biasnya itu dia mengambil dari ini, dari ground CT. Jadi kalau CT ke negatif ya, maka CT itu akan menjadi positif. Itu diingat. Nah, dari positif ini dia menuju ke 7 resistor 6K8 ini teman-teman. Dia mana dia sebagai resistor penghambat, resistor sun. Dan outputnya itu dia setelah melewati jalur difilter oleh 2LCO ini, kemudian dia diturunkan atau diregulasi oleh 7812. Jadi dari sisi kiri dan kanan itu ada IC 7812 masing-masing untuk menghandle atau mensuplai IC-nya masing-masing. Jadi IC yang ini disuplai oleh tegangan dari IC 7812 yang ini teman-teman ya. Kemudian yang di sini ya IC yang ini 7812. Dimana sumbernya itu satu dari sini. Cuma dipisah ya oleh 2 IC, menggunakan 2 IC menuju ke channel A dan B. Jadi ini intinya dia power stereo teman-teman ya, 2 channel. Cuma di sini tidak ada mode brick atau mode stereonya, tidak ada. Jadi memang langsung di mode BTL seperti itu. Mungkin kita akan coba dulu ya. Sekarang ini kita kan sudah normal teman-teman ya. Maka kita coba dulu. Jadi enaknya menggunakan internal bias. Mungkin di satu ketika akan saya coba lagi untuk bahkan videonya. Jadi bisa saja di semua kelas D yang tanpa include internal bias itu bisa dibuatkan sebenarnya. Kita nyalakan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita sentuh inputnya atau ada input masuk, maka kipas akan bekerja. Termasuk protektor dan tegangan biasnya itu udah normal 12 volt. Jadi dari sini teman-teman. Jadi di sini memang panas ya. Resistor sun dari 91 volt ini dia panas ya. Pasti panas teman-teman. Jadi mungkin ini hawa kipasnya itu disemburkan keluar. Kenapa pihak Mio sendiri enggak menyemburkan udaranya itu ke arah pendingin ya. Tapi saya kira ya kalau yang penting ada sirkulasi udara itu sudah cukup, nanti tetap dingin ya, karena memang dalam posisi idle suhu MOSFET ini aman dia teman-teman, tidak panas. Untuk frekuensinya ini rendah teman-teman ya, 100 berapa ini untuk frekuensinya. Frekuensi speednya itu dia
berapa ini, bentar. 150 kHz teman-teman. Untuk DCO nya dia rendah sekali, tadi saya ukur sekitar 2 mV teman-teman ya, jadi rendah sekali. Untuk DC pol malah dia 1 mV teman, 1,7 mV. Kemudian untuk frekuensi PWM nya atau speed nya itu dia 150 kHz, 149. Jadi ini amplifiernya sudah ready, sudah normal. Dan tambahan untuk IC depan ini 2x072 ini kita langsung solderkan tanpa menggunakan soket. Seperti teman-teman ya. Mantap nih, mantap. Jadi untuk produk Mio Mio saya kira ini adalah produk yang bagus ya. Dan banyak sudah dibuktikan dan digunakan oleh rental sound system di Indonesia. Sukses selalu untuk Pak Tris ya, by Mio Mio. Jadi ini saja mungkin untuk video kali ini. Mungkin ini bisa bermanfaat dan jadi referensi teman-teman ya. Menjadi referensi manakala mungkin teman-teman memiliki power yang seperti ini dan mungkin akan mengalami kendala dan akan diperbaiki sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lexus BD 2,5 ZR ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.